Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Berikutnya akan dilanjutkan oleh narasumber kedua kita, yaitu Bapak Muhammad Al-Hafidh, Sarjana Pendidikan. Namun izinkan saya membacakan CV dari Pak Al-Hafidh terlebih dahulu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Muhammad Al-Hafidh adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Beringin. Beliau adalah guru penggerak angkatan 7. Nah, ya. Saya ulangi, beliau adalah guru penggerak angkatan 7 yang mempunyai hobi olahraga. Ibu nanti akan yang kedua kita, yaitu Bapak Al. Selanjutnya kepada Bapak Al-Hafidh, saya silakan. Terima kasih Bu Pak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mukadimah ikut yang di depan tadi. Bapak Ibu, di sini sesuai dengan judul kegiatan webinar kita hari ini, mengoptimalkan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Pada sesi yang kedua ini, kami akan melakukan demo atau simulasi bagaimana Bapak Ibu melakukan perencanaan pengelolaan kinerja di PMM tahun 2024. Yang perlu betul-betul diperhatikan oleh Bapak Ibu dalam perencanaan, itu yang pertama adalah ada 3 variabel penilaian kinerja yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Zaka, yaitu praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, dan perilaku kerja. Dari 3 variabel itu, ada 2 variabel utama dalam penilaian kinerja di PMM. Yang pertama adalah praktik pembelajaran, dan yang kedua perilaku kerja. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi, itu merupakan variabel pertimbangan kepala sekolah dalam memberikan predikat kinerja kita nanti di bulan Juni. Kemudian ada lagi tugas tambahan dan dokumen akuntabilitas. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja untuk melakukan demo pengelolaan kinerja di PMM tahun 2024. Izin share screen, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ini merupakan dashboard dari PMM, platform Merdeka Mengajar. Ketika Bapak Ibu masuk ke dalam dashboard PMM dan Bapak Ibu belum melakukan login atau masuk, gitu ya, maka Bapak Ibu bisa klik buka PMM di sini. Klik buka PMM, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk menu login atau masuk.
Diklik saja. Kita tunggu. Kemudian Bapak Ibu memilih akun Belajar ID Bapak Ibu semua. Kita klik. Kita berhasil masuk, kemudian continue. Continue. Ya. Kita tunggu Bapak Ibu. Ini merupakan tampilan dashboard dari PMM ketika kita sudah berhasil login atau masuk. Di sini ada pengembangan diri, ya, ada pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi, LMS, dan pengelolaan kinerja. Refleksi dan pengelolaan kinerja merupakan fitur baru di PMM. Untuk refleksi kompetensi, ini merupakan refleksi bagi Bapak Ibu guru PNS. Bagi Bapak Ibu guru P3K belum tersedia. Jadi bagi Bapak Ibu guru dengan status kepegawaian P3K tidak usah galau ketika klik refleksi kompetensi kok belum bisa masuk. Bapak Ibu, saya akan ganti akun. Mohon izin. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, baik Bapak Ibu, kami lanjutkan. Ya, itu info untuk refleksi kompetensi. Kita lanjut ke pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Di sini ada fitur baru tentang pengelolaan kinerja tahun 2024. Kita bisa klik Bapak Ibu. Tampilan awal akan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Sebelumnya ada cek data diri. Ya. Ada cek data diri dari Bapak Ibu guru masing-masing. Pastikan bahwa data diri Bapak Ibu sudah sesuai dengan kondisi saat ini. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk klik simpan. Nah, kebetulan akun ini sudah klik simpan, jadi langsung menuju ke isi perencanaan kinerja. Maka kita lanjut rencanakan kinerja. Di sini Bapak Ibu ada 4 dashboard, yaitu praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Dari 4 ini, nanti yang merupakan variabel utama itu adalah praktik pembelajaran dan perilaku kerja. Sedangkan sebagai variabel pertimbangan itu merupakan pengembangan kompetensi. Kita akan mulai dari variabel yang pertama, yaitu praktik pembelajaran. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapot pendidikan satuan pendidikan Anda versi terakhir. Kita bisa buka dulu rapot pendidikan sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu. Ini merupakan rapot pendidikan sekolah kami SMP Negeri 1 Beringin. Di sini pada capaian kualitas pembelajaran ada 3 dimensi Bapak Ibu, yaitu dimensi manajemen kelas, dukungan psikologis,
dan metode pembelajaran. Pada setiap dimensi, di sini ada warna kuning, hijau, dan kuning. Manajemen kelas berwarna kuning, cukup. Dukungan psikologis berwarna hijau baik, dan metode pembelajaran berwarna kuning cukup. Di antara tiga dimensi ini, maka nanti Bapak Ibu ketika kondisinya seperti ini, berarti Bapak Ibu akan memilih praktik pembelajaran manajemen kelas atau metode pembelajaran karena nilainya yang masih cukup, jadi belum baik. Seperti itu Bapak Ibu. Kita kembali ke dashboard penilaian kinerja tadi atau praktik pembelajaran. Nah, pada dimensi manajemen kelas itu ada dua indikator, yaitu penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Kemudian untuk dimensi metode pembelajaran ada tiga, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif. Sedangkan untuk dimensi dukungan psikologis, di sekolah kami nilainya sudah hijau, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Jadi untuk dimensi dukungan psikologis di sekolah kami tidak direkomendasikan oleh kepala sekolah. Mengapa? Karena nilainya sudah baik. Jadi yang direkomendasikan adalah dimensi manajemen kelas dan dimensi metode pembelajaran karena nilainya cukup dua-duanya. Kalau satu ini ada yang merah, maka diutamakan atau direkomendasikan dimensi yang berwarna merah. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu hanya dapat klik satu kali saja. Misalnya Bapak Ibu memilih aktivitas interaktif, maka silakan diklik satu kali, ya, klik, maka tombol ke pengembangan kompetensi akan berwarna gelap, berwarna hitam. Ini bisa diklik, tapi nah kalau dua nggak bisa Bapak Ibu, hanya satu. Kita akan lanjut ke pengembangan kompetensi. Jadi kita memilih aktivitas interaktif. Apa itu? Upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Maka kita bisa langsung ke pengembangan kompetensi. Variabel kedua itu adalah pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi merupakan variabel pertimbangan, Bapak Ibu. Ya, jadi variabel pertimbangan untuk kepala sekolah nanti memberikan predikat kinerja Bapak Ibu di bulan Juni. Pengembangan kompetensi, pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Bapak Ibu. Dan satu lagi saya menambahkan, yaitu yang realistis untuk Bapak Ibu selesaikan dalam rentang waktu Januari sampai Juni tahun 2024. Berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 garis miring B.B1 garis miring HK.03 tahun 2023, Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Bapak Ibu. Jika lebih,
ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Jadi Bapak Ibu memilih rencana hasil kerja itu berdasarkan kompetensi apa yang paling efektif dan berdampak bagi Bapak Ibu semua. Untuk RHK atau rencana hasil kerja tadi sudah disampaikan oleh Pak Zaka, mulai dari poin 4 yang terendah sampai poin 128 untuk poin yang tertinggi. Kita akan mulai melakukan rencana hasil kerja, Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa klik ya, klik memilih kompetensi apa yang ingin Bapak Ibu fokuskan di Januari sampai bulan Juni. Misalkan contohnya kita akan memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. 4 poin. Contohnya ya seperti kegiatan yang hari ini kita laksanakan. Kita klik, kemudian bukti dukungnya apa? Bukti dukungnya sertifikat. Dan perhatikan Bapak Ibu, di sini ada catatan. Catatan, satu kegiatan berdurasi 2-3 jam. Jadi kegiatan berbagi praktik baik berdurasi 2-3 jam setara dengan 4 poin. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih target kuantitas. Bapak Ibu ingin mengikuti kegiatan berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar berapa kegiatan? Nah, Bapak Ibu tinggal klik di sini. 1 kegiatan, 2 kegiatan, 3 kegiatan, dan maksimal 8 kegiatan Bapak Ibu. Artinya dalam rentang Januari sampai dengan Juni, Bapak Ibu targetnya 8 kegiatan. Berarti ada 8 sertifikat. Maka itu setara dengan 32 poin. Kemudian Bapak Ibu misalkan mau menambahkan lagi rencana hasil kerja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih. Pastikan memilih rencana hasil kerja yang paling efektif, berdampak, dan realistis bagi Bapak Ibu guru. Kita ambil salah satu contoh, misalkan Bapak Ibu memilih yang poin 8, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ini 8 poin. Catatannya jangan lupa Bapak Ibu, 1 kegiatan berdurasi 2-3 hari, setara 8 poin. Bukti dukungnya sertifikat, target kuantitasnya bisa dipilih ada maksimal 4 kegiatan. 2 rencana hasil kerja ini saja Bapak Ibu sudah mengumpulkan total 64 poin. Kalau mau tambah lagi, silahkan klik tambah. Kalau mau hapus, Bapak Ibu bisa hapus seperti ini. Maka rencana hasil kerja yang nomor 2 tadi terhapus, total poinnya 32 poin dari
kegiatan berbagi praktik baik dengan 8 kegiatan. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah minimal 32 poin, maka Bapak Ibu akan dapat lanjut ke tugas tambahan. Kalau belum bagaimana? Kita coba. 24. Ini kurang. Nah, kalau kurang, akan ada notifikasi seperti ini Bapak Ibu. Pengembangan kompetensi kurang 8 poin. Tetap lanjut, tambah poin sekarang agar sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Jika lanjut, atasan akan menyesuaikan nanti. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ini klik lanjut, bisa lanjut. Tapi nanti ketika melakukan diskusi dengan kepala sekolah akan dapat menyesuaikan. Jadi akan dapat memberikan rekomendasi poin yang kurang tersebut. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin tambah poin, klik tambah poin. Karena kurang, kita tambah lagi. Kita klik, ya. Kurang 8. Kita akan memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. 8 poin. Ini pelatihan mandiri yang ada di PMM, yang Bapak Ibu diminta untuk mengunggah aksi nyata Bapak Ibu, kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat setelah aksi nyata Bapak Ibu divalidasi oleh tim di kementerian. Kita bisa ke tugas tambahan Bapak Ibu, karena tadi poin kita sudah 32 poin. Tugas tambahan ini opsional. Pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Berdasarkan peraturan yang berlaku, jika tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Bapak Ibu dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Di sini contohnya tugas tambahannya sebagai bendahara BOS. Apakah hanya itu saja? Tidak Bapak Ibu. Ada banyak pilihan tugas tambahan yang dapat Bapak Ibu pilih. Mulai dari wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kalau di SMK ada kepala program keahlian, kemudian kepala laboratorium, kemudian pembimbing khusus atau GPK, ada wali kelas, ada pembina OSIS, ada pembina ekstra, ada koordinator PKB, koordinator PKG, ada guru piket, ya, dan masih banyak yang lain Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu rencana hasil kerja tugas tambahan yang sesuai dengan surat keputusan yang diberikan oleh kepala sekolah. Setelah Bapak Ibu memilih RHK pada tugas tambahan, kita bisa melanjutkan ke perilaku kerja. Kita klik ke perilaku kerja. Di sini ada aspek berorientasi pelayanan. Bapak Ibu akan diminta untuk memilih perilaku yang paling ingin Bapak Ibu fokuskan di semester ini atau di tahun ini. Indikator perilakunya Bapak Ibu harus memilih terlebih dahulu. Di sini ada 3, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua, tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua, maupun rekan sejawat.
melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Nah, di sini Bapak Ibu memilih salah satu. Kita pilih yang atas, memahami kebutuhan peserta didik. Kita klik, kemudian jangan lupa Bapak Ibu memilih perwujudan perilakunya yang seperti apa. Di sini ada mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara aktif, memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif, melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal peserta didik, menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunikasi persuasif. Misalkan kita memilih memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif. Yang kedua adalah akuntabel. Sama seperti aspek yang pertama tadi, jadi Bapak Ibu akan diminta untuk memilih indikator perilaku. Di sini contohnya memilih melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Perwujudan perilakunya memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Nah, ini nanti yang akan dinilai oleh kepala sekolah perwujudan perilaku Bapak Ibu dalam rentang waktu Januari sampai dengan Juni. Kemudian kompeten, di sini contohnya membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang tua untuk saling belajar. Kemudian perwujudan perilakunya memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Yang keempat, aspek harmonis. Di sini contohnya menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Perwujudan perilakunya menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja. Aspek kelima, loyal. Indikator perilakunya menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru, dan peserta didik dimanapun berada. Perwujudan perilakunya bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Kemudian aspek yang keenam, adaptif, menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Perwujudan perilakunya beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan. Aspek yang ketujuh, kolaboratif. Memberikan kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Perwujudan perilaku, menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas. Jadi ada 7 aspek perilaku kerja, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu selesai mengisikan perilaku kerja, Bapak Ibu bisa ke rangkuman atau misalkan mau disimpan dulu biar tidak hilang perencanaan pengelolaan kinerjanya, maka Bapak Ibu bisa simpan draft terlebih dahulu. Klik simpan draft, maka di sini akan muncul berhasil simpan draft. Artinya draft ini sudah berhasil Bapak Ibu simpan. Maka akan kembali ke beranda awal, yaitu isi perencanaan kinerja. Kemudian di lain waktu Bapak Ibu ingin membuka kembali, maka tampilan di beranda akan seperti ini Bapak Ibu. Isi perencanaan kinerja. Kita klik lanjut rencanakan kinerja. Ini sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu rencanakan tadi. Kalau mau ada perubahan boleh, silahkan nanti bisa diubah. Misalkan yang awalnya aktivitas interaktif kok Bapak Ibu ingin berubah untuk praktik pembelajarannya mau diganti dengan penerapan disiplin positif, boleh, tinggal diklik saja. Kemudian lanjut ke pengembangan kompetensi. Di sini Bapak Ibu juga bisa menambah atau mengurangi rencana hasil kerja Bapak Ibu.
Kemudian ke tugas tambahan, Bapak Ibu juga bisa merubah tugas tambahan yang ingin Bapak Ibu masukkan ke dalam rencana hasil kerja. Kemudian lanjut ke perilaku kerja. Di sini Bapak Ibu akan masuk ke perilaku kerja. Boleh kalau mau merubah indikator perilaku dan perwujudan perilaku di masing-masing aspek perilaku kerja tadi. Kalau sudah yakin, Bapak Ibu klik ke rangkuman. Ini adalah rangkuman Bapak Ibu, rangkuman perencanaan kinerja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek ulang dan ubah sebelum mengajukan ke atasan. Format perencanaan kinerja akan kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Hasil kerja utama. Tadi Bapak Ibu memilih praktik pembelajaran berupa aktivitas interaktif. Jadi ini di sini nanti Bapak Ibu. Guru akan mengisi formulir diskusi persiapan, diskusi tindak lanjut, dan formulir refleksi tindak lanjut. Jadi nanti di bulan Februari untuk persiapan observasi. Target kualitasnya tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Jadi apabila Bapak Ibu memilih aktivitas interaktif, berarti pembelajaran Bapak Ibu di kelas harus dapat memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik. Sehingga Bapak Ibu dapat membuat modul ajarnya yang dapat memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik. Bukti dukungnya hasil penilaian observasi kinerja guru. Observasi di kelas akan dilaksanakan di bulan Maret sesuai dengan alur pengelolaan kinerja di PMN. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan kompetensi Bapak Ibu tadi. Yang pertama adalah sebagai peserta berbagi praktik baik. Tadi Bapak Ibu dicontoh memilih 6 kegiatan, poinnya 24. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensinya memilih sebagai peserta pelatihan mandiri. Itu 1 kegiatan, poinnya 8. Jadi 24 ditambah 8 sudah 32. Kemudian yang poin keempat atau rencana hasil kerja keempat, ini Bapak Ibu jangan kaget ketika muncul rencana hasil kerja yang keempat. Ini merupakan dokumen akuntabilitas yang harus Bapak Ibu siapkan bukti dukungnya, yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Nanti bisa ditanyakan di kurikulum sekolah. Kemudian yang kedua adalah terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP. Bukti dukungnya apa? Rangkuman kehadiran Bapak Ibu di kelas, bukan kehadiran di sekolah, tapi rangkuman kehadiran di kelas. Untuk formatnya, sampai saat ini tidak ada format baku dari kementerian. Jadi formatnya berdiferensiasi di sekolah masing-masing yang telah disepakati. Kemudian hasil kerja tambahan. Tadi kita mengisikan sebagai bendahara BOS. Bukti dukungnya apa? Laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku kerja. Tadi kita sudah mengisikan 7 aspek dari perilaku kerja. Mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Apabila Bapak Ibu sudah yakin dengan rencana
kerja Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa lanjut ajukan. Klik lanjut ajukan. Kalau belum, Bapak Ibu bisa klik ubah. Kita lanjut ajukan. Ketika Bapak Ibu melakukan klik ajukan, maka akan muncul notifikasi ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Jadi silakan Bapak Ibu kalau sudah yakin akan rencana pengelolaan kinerja Bapak Ibu, klik ajukan. Setelah klik ajukan, mohon Bapak Ibu dapat melakukan diskusi dengan kepala sekolah tentang perencanaan pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Nanti kepala sekolah akan dapat memberikan rekomendasi. Bisa jadi kepala sekolah akan meminta Bapak Ibu untuk menambahkan poin pada pengembangan kompetensi. Atau bahkan kalau terlalu tinggi, Bapak Ibu akan diminta untuk mengurangi poinnya. Tapi tidak kurang dari 32 pastinya Bapak Ibu. Kemudian untuk praktek pembelajaran, juga kepala sekolah nanti dapat memberikan rekomendasi kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti diminta untuk melakukan praktik pembelajaran pada dimensi yang mana. Nah, itu nanti ketika Bapak Ibu berdiskusi dengan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah sudah setuju dengan rencana atau perencanaan kinerja Bapak Ibu, maka kepala sekolah akan dapat melakukan klik setujui. Setelah kepala sekolah menyetujui perencanaan kinerja Bapak Ibu jangan lupa membuka akun PMM Bapak Ibu, kemudian masuk ke pengelolaan kinerja. Nah, di situ nanti akan muncul tombol sepakati. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan ajukan perencanaan, Bapak Ibu melakukan diskusi, setelah itu Bapak Ibu akan melakukan klik sepakati perencanaan kinerja Bapak Ibu. Baru sudah selesai sampai di situ Bapak Ibu. Jadi kalau ajukan, apakah sudah selesai? Belum. Jadi setelah ajukan, Bapak Ibu mohon diskusi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Jadi RHK-nya apakah sudah sesuai? Oh sudah. Praktik pembelajarannya sudah. Perilaku kerjanya sudah. Kemudian tugas tambahannya sudah. Oke, kepala sekolah setujui. Klik setujui kepala sekolah. Bapak Ibu selesai? Belum. Bapak Ibu harus melakukan klik sepakati. Baru setelah itu perencanaan kinerja Bapak Ibu sudah selesai. Dan Bapak Ibu nanti akan berlanjut di bulan Februari, yaitu masuk pada pra-observasi atau persiapan observasi di kelas. Seperti itu Bapak Ibu, perencanaan kinerja PMM tahun 2024. Dari kami cukup itu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami aturkan, kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan dari Pak Al, Bapak Ibu guru hebat, peserta webinar. Sebelum sesi tanya jawab, saya akan membacakan pantun dulu untuk Pak Al dan para peserta webinar pada siang hari ini. Beli jenang aneka rasa, lanjut ke Banyu Biru, beli beras. Pak Al Hafid memang luar biasa, menyampaikan materi dengan sangat jelas. Oke.
Terima kasih Pak Al yang luar biasa. Bapak Ibu guru peserta webinar yang berbahagia, kini tiba sesi tanya jawab. Akan saya bagi menjadi 2 termin atau nanti menyesuaikan kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya lagi. Termin yang pertama yaitu 3 penanya dan termin yang kedua 3 penanya. Untuk info presensi yang ada di link dan di share untuk yang di bocor. Untuk yang di tunggu sebentar karena nanti biar Oh, saya lihat tadi sudah ada yang raise hand, ya. Untuk yang di chat room, ya, silakan bisa dituliskan. Ini yang raise hand yang pertama tadi itu saya lihat ada Afriani. Maaf, Bu Fe, mic-nya bisa dinyalakan. Bu Alfi, mic-nya bisa dinyalakan dulu. Bentar. Ya, tadi itu hilang sendiri, Bu. Ya, yang pertama bisa dengar suara saya, Bu? Bisa, Bu Alfi? Bisa dilanjut, monggo. Yang pertama tadi ada Ibu Safriani yang sudah raise hand. Menghilang lagi ya. Ganti yang lain yaitu Ibu. Saya infokan lagi mungkin tadi suara saya tidak dengar ya. Untuk info presensi yang ada di chat room sudah di-share. Kemudian yang ada di grup WA nanti tunggu sebentar biar tidak uyuk-uyukan ya. Oke. Yang pertama, yang kedua Ibu Rosmi. Ibu Rosmi? Ada Ibu Rosmi? Ibu Siti Rosmi. Halo? Ibu Siti Rosmi? Tidak ada, Bu, sepertinya. Mungkin yang Oke. lainnya. Ganti ya, Ibu Erna Febriani. Ibu Erna Febriani, Ya, silakan dinyalakan. Ya. Silakan Ibu untuk bisa bertanya langsung kepada Pak Jaka atau Pak Al, monggo disilakan. oh ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, apakah boleh atau apakah ada apa ya hasil yang kurang maksimal apabila satu sekolah itu mengisi kompetensi atau memilih kompetensi yang sama. Misal menjadi peserta berbagai praktik baik 4 kegiatan, lalu menjadi peserta lokakarya 4 kegiatan. Itu satu sekolahan seperti itu semua. Nah, apakah nanti berdampak kurang optimal di rapor sekolah atau bagaimana? Terima kasih. Bu Alfi, mohon maaf, mic-nya belum nyala. Nggak bisa. Oh ya, tadi nggak bisa. Saya sudah klik berkali-kali, maaf. Ya, lanjut untuk penanya yang kedua ada Ibu Nur Awalia. Ibu Nur Awalia, silakan untuk bisa menyalakan kameranya. Ibu Nur Amalia, apakah ada di tempat? Tidak ada rupanya ya. Baik, Maaf, Bu. sekarang Ibu. Ada, Bu, Ya. ada. Sudah nyala Oh mic-nya. ya, silakan Ibu.
Silakan Oh, Ibu Nur Bu, Awalia. off cam. Bisa Terima dibacakan? kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kepada kedua narasumber, mungkin salah satunya nanti bisa menjelaskan mengenai pemanfaatan komunitas belajar di sekolah, Bu. Kebetulan saya baru saja mendaftarkan Kombel di PMM, akan tetapi belum ada melakukan kegiatan, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan, sertifikatnya nanti apakah yang menandatangani itu kepala sekolahnya atau ketua Kombelnya gitu, Bu. Kemudian sertifikat yang akan diberikan oleh Kombel yang baru saja didaftarkan di PMM tersebut, apakah diakui, Bu, atau tidaknya gitu. Kemudian yang kedua, Bu, pertanyaannya untuk dimensi yang kelima, kalau tidak salah, yang bukti dukungnya menyertakan absensi, Bu. Nah, itu absensi itu rangkuman absen ya, rangkuman kehadiran. Nah, yang dimaksud itu rangkuman kehadiran siswakah atau absen guru atau jurnal pembelajaran di kelas, Bu, yang akan diunggah sebagai bukti dukungnya. Begitu, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih Ibu Nur Awalia. Selanjutnya satu penanya lagi yaitu Ibu Vicky Relawati Putri. Saya silakan. Hilang ya. Ibu Vicky Hilang, Bu. hilang. Oke, saya Bu Alfi, Bu, bukan Bu P. Oke, satu lagi Ibu Holidah. Ibu Holidah, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, mungkin saya akan menanyakan dalam hal ini, kita kan keterkaitan dengan kepala sekolah. Bagaimana seandaikan karena berbagai hal ya, jika sampai batas akhir tanggal 31 Januari itu kepala sekolah itu belum mengajukan RHK-nya, ya, itu apakah ada dampaknya bagi kami sebagai guru-guru gitu, Bu? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi bisa diulang wabarakatuh. lagi sampai tanggal berapa tadi, Bu? Sampai Sampai tanggal batas akhir perencanaan tanggal 31 Januari ini, jika 31 ya. berbagai hal ini ya, perencanaan itu kan sampai tanggal 31. Jika kepala Iya, sekolah itu belum membuat RHK-nya, apakah akan ada berdampak bagi kami guru-gurunya? Terima kasih, Bu. oke. Oke, terima kasih. Untuk narasumber, apakah sudah on ya, siap ya? Ini saya akan membacakan untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Erna. Ya, apakah ada hasil yang kurang maksimal bila sekolah itu memilih semuanya itu sama dalam mengklik tadi ya? Dan apa dampaknya? Mungkin bisa dijawab dulu oleh bisa Pak Jaka atau bisa Pak Al. Monggo. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Untuk Bu Erna Febriani ya, tentang jawaban Ya, pertanyaan tadi, apakah ketika dalam satu sekolah itu pengembangan kompetensinya sama gitu ya? Kalau menurut saya, Ibu begini, ketika kita mengambil suatu hal untuk tingkatkan pengembangan kompetensi itu kan kita merujuk dulu hal apa sih yang kita butuhkan untuk melayani peserta didik. Sekiranya memang materi yang Bapak Ibu angkat di Kombel ataupun Bapak Ibu angkat untuk berbagi praktek baik itu adalah sesuatu yang memang Bapak Ibu butuhkan dalam upaya meningkatkan kompetensi, ya sah-sah saja menurut saya. Jadi menurut saya satu sekolah temanya sama, ya tidak apa-apa. Karena memang selama memang tema yang diangkat itulah tema yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru di layanan pendidikan pada anak-anaknya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ingat tadi pada saat pemaparan saya sampaikan, Bapak Ibu kan punya Kombel. Nah,
ketika Bapak Ibu ada komunitas belajar ini, Bapak Ibu memanfaatkannya, tentunya ketika berbagi praktek baik, tentunya kan materinya sama Bapak Ibu. Nah, menurut saya sah dan benar selama tadi Bapak Ibu, tema yang Bapak Ibu angkat itu merujuk pada PBD dari rapat mutu pendidikan yang memang itu perlu ditingkatkan. Jangan sampai Bapak Ibu mengangkat tema yang di rapat mutu itu sudah baik. Sementara ada di dimensi atau indikator lain yang masih merah gitu loh. Itu kan harusnya Bapak Ibu mengarahnya adalah hal apa sih yang masih merah atau masih kuning di rapat mutu pendidikan, itu yang Bapak Ibu angkat untuk bersama-sama. Jadi prinsipnya tidak apa-apa Bu sama di dalam satu sekolahan. Itu menurut saya begitu. Mungkin Pak Al bisa menambahi, monggo Pak Al. Ya, terima kasih Pak Zaka. Jadi apa namanya tadi apabila di satu sekolah itu ada memilih RHK-nya itu sama semua. Saya setuju dan sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Zaka. Selama Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu itu memilih RHK-nya sesuai dengan raport pendidikan Bapak Ibu. Jadi contoh misalkan nanti di raport pendidikan Bapak Ibu ternyata yang masih nilainya kurang misalkan merah gitu ya, itu ada di dimensi manajemen kelas. Nah, kemudian oleh kepala sekolah diberikan arahan, Bapak Ibu silakan untuk penilaian kinerja semester ini Bapak Ibu dapat memilih disiplin positif. Jadi semua Bapak Ibu diminta untuk memilih disiplin positif. Boleh. Tidak masalah. Artinya tidak akan berdampak ke raport pendidikan. Kenapa? Karena itu sudah sesuai dengan rekomendasi di raport pendidikan. Di raport pendidikan Bapak Ibu tadi yang merah adalah di dimensi manajemen sekolah. Ada disiplin positif, ada keteraturan kelas. Kemudian oleh kepala sekolah diminta untuk Bapak Ibu guru semuanya fokus di disiplin positif. Yang pasti setelah Bapak Ibu melakukan ajuan itu ada diskusi dengan kepala sekolah. Selama kepala sekolah menyetujui, berarti perencanaan pengelolaan kinerja Bapak Ibu di sekolah itu sah. Itu Pak Jaka, terima kasih. Bu Al, izin nambahkan Bu ya. Ketika tadi ditanya apakah berdampak ya, justru yang diharapkan itu adalah dampaknya. Dari Bapak Ibu melakukan pengembangan kompetensi, kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran, praktek pembelajaran, itu nanti berdampak. Dampaknya adalah raport mutu pendidikannya meningkat. Gitu. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jaka dan Pak Al. Saya kira jelas sekali ya Ibu Erna ya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Nur Awalia yang menanyakan tentang sertifikat ya. Sertifikat untuk kombel itu yang menandatangani itu kepala sekolah ataukah ketua kombelnya begitu. Kemudian kalau sudah didaftarkan di PMM. Dan yang kedua, dimensi yang kelima itu kan ada menyertakan apa pada absensi, apa rangkuman kehadiran siswa atau eh, rangkuman kehadiran guru atau jadwal. Begitu Bapak. Silakan. Oke, terima kasih Bu Al, izin menjawab. Nanti bisa ditambah dengan Pak Al dari pertanyaan Bu Nur Awalia tadi. Tentang sertifikat, ketika sertifikat dilaksanakan di kegiatan kombel, siapakah yang melakukan legalisasi? Tidak ada juklak yang jelas atau yang pasti, tetapi yang penting adalah satu kan terpercaya. Terpercaya di situ untuk di tingkat sekolah, berarti komunitas belajarnya misalkan ketua kombelnya siapa, ya mungkin ketua kombel itu yang tanda tangan. Tapi akan lebih valid lagi ketika didukung, ketika kepala sekolahnya bukan kombel ya tanda tangannya kepala sekolah. Jadi ada ketua kombelnya ditambah dengan kepala sekolah sehingga kan ada legalisasi dari sekolah itu mungkin dengan stempel itu kan lebih meyakinkan. Kemudian Bapak Ibu perlu cermati
jangan terlalu pusing di pengembangan kompetensi ini. Kalau di Juklaknya, tahapan dari proses e-kinerja itu kan Bapak Ibu mengajukan, merencanakan, menyepakati, kemudian nanti ada observasi penilaian. Yang menilai itu kan Bapak Ibu kepala sekolah kan. Nah, menurut saya, selama Bapak Ibu itu pada saat melakukan proses perencanaan itu ada tersinergi, ada diskusi bersama dengan kepala sekolah, maka tentunya kepala sekolah akan langsung mesti meng-ACC karena apa yang Bapak Ibu usulkan itu adalah breakdown dari program kerjanya kepala sekolah. Jadi semisal Bapak Ibu mengadakan kombel, otomatis kan ini ada pengetahuan dari kepala sekolah. Kepala sekolah juga melegalisasi. Ketika Bapak Ibu kumpulkan, ya masa sih breakdown dari program kerjanya sendiri nggak di ACC. Jadi kesimpulannya menurut saya bisa dengan tanda tangan tadi. Kemudian yang kedua untuk absensi, pada saat pemaparan tadi saya mendengar Pak Al menyampaikan presensi sebagai bukti dukungnya tadi apa? Penangkapan saya adalah kehadiran guru di kelas itu. Gitu. Nanti mungkin bisa ditambahi dengan Pak Al, biar sesuai dengan bidangnya. Moga Pak Al. Terima kasih Pak Zaka. Ya, baik Ibu izin menjawab. Jadi untuk bukti dukung yang poin kelima, tadi kan ada dua Bapak Ibu untuk dokumen akuntabilitas yaitu KOSP yang pertama, kemudian yang kedua adalah rekap kehadiran di kelas. Untuk rekap kehadiran di kelas, sampai saat ini dari kementerian tidak ada format baku. Jadi formatnya dikembalikan ke Bapak Ibu guru di sekolahnya masing-masing, yaitu kehadiran Bapak Ibu di kelas. Jadi yang dimaksud dari rekap kehadiran di kelas. Jadi bisa juga ada yang menafsirkan apakah ini jurnal pembelajaran di kelas selama itu merupakan kesepakatan di sekolah dan kepala sekolah menyetujui, saya kira tidak masalah. Seperti itu Pak Zaka. Jadi kehadiran di kelas di sini merupakan kehadiran guru ketika mengajar di kelas. Jadi bukan kehadiran di sekolah, tapi kehadiran di kelas. Karena sesuai dengan target kualitas, yaitu tingkat kehadiran di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengacu pada KOSP. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Al, luar biasa ya. Saya kira cukup jelas tadi jawaban dari Pak Al, yaitu kehadiran guru di kelas, bukan di sekolah, juga bukan kehadiran siswa ya. Yang selanjutnya, pertanyaan untuk termin yang pertama ada dari Ibu Holidah, yaitu menanyakan apakah ketika sampai tanggal 21 Januari ini belum membuat RHK, apakah berdampak ya pada sekolahan tersebut? Begitu Bapak, silakan untuk bisa dijawab. Oke, terima kasih Ibu Al. Saya ingin tanya dulu ke Bu Halidah, apa sih yang menyebabkan Bapak Kepala Sekolahnya sampai tanggal 31 belum mengerjakan RHK ini apa ya? Mungkin Bu Halidah masih ada, Bu? Monggo, Bapak Ibu. Saya ingin tanya dulu, tanggal 31 Januari 2024, Kepala Sekolahnya belum mengajukan RHK ini penyebabnya apa? Bu Halidah, mic-nya masih mati, Bu. Mohon bantuan dari host untuk menyalakan mic-nya Bu Halidah, biar bisa saya berkonfirmasi. Iya Pak. Monggo Bu Halidah. Ya, ini mungkin salah satu ininya karena mungkin kurang yang menguasai IT mungkin ya Bapak ya, karena sudah sepuh gitu. Jadi mungkin itu sih kendala utamanya.
Oh, nggih, Bu, terima kasih konfirmasinya. Kalau kurang menguasainya IT, ini sebenarnya perannya dari Bapak Ibu yang tersinergi dalam satu submingkal itu hanya saling berkolaborasi. Bagaimana untuk membantu untuk kepala sekolahnya agar bisa mengerjakan RHK. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi ya monggo kalau kepala sekolahnya masih kurang menguasai IT, Bu Haidah harusnya jadi yang bergerak pertama untuk membantu kepala sekolah, harusnya begitu. Menawarkan bagaimana tekniknya, Bapak Ibu luar biasa lah. Bagaimana, yuk pura-pura Bapak Ibu mengajukan diskusi untuk membahas RHK-nya Bapak Ibu. Itu. Kemudian gini Ibu, kalau misalkan, apakah nanti berdampak gitu ya, kalau yang Bapak kepala sekolah atau Ibu kepala sekolahnya yang sudah definitif di sekolah itu, saya nggak bisa jawab karena itu sistem. Yang berdampak adalah ya secara personal dari kepala sekolah itu mungkin yang bermasalah karena dia nanti nggak punya SKP. Tetapi Bapak Ibu cermati, kalau yang saya tahu tuh begini Bapak Ibu. Kalau misalkan ada kepala sekolah yang dia belum punya akun sebagai kepala sekolah, sementara rekan-rekan gurunya itu dia sudah punya akun, sampai tanggal 31 kok kepala sekolahnya masih belum punya akun, atau kepala sekolahnya itu PLT, jangan khawatir Bapak Ibu, nanti di tanggal 31 secara otomatis akan auto approve. Bapak Ibu akan auto approve oleh sistem sehingga RHK-nya itu disepakati oleh kepala sekolah. Walaupun sebenarnya tidak. Ya, saya ulang lagi. Kalau sampai tanggal 31 kepala sekolah Bapak Ibu itu PLT atau kepala sekolah Bapak Ibu itu belum memiliki akun, maka secara otomatis kemarin penjelasan di BPKP akan auto approve. Jadi Bapak Ibu guru jangan khawatir. Tetapi yang perlu Bapak Ibu cermati, karena Bapak Ibu melewati tahap diskusi dengan kepala sekolah, maka yakinkan bahwasanya RHK yang Bapak Ibu susun itu memang sudah fix, memang nanti bisa diterapkan. Minimal ya dikomunikasikan dengan kepala sekolah yang bersangkutan, meskipun beliau tidak bisa melakukan review atau mericek. Sementara itu Bapak Ibu, jadi garis finishnya adalah ketika kepala sekolah Bapak Ibu itu belum buat RHK, maka peran Bapak Ibu monggo silakan dibantu saling berkolaborasi agar muaranya nanti rapot mutu pendidikan semuanya baik, tiap-tiap guru memiliki SKP sehingga di tahap selanjutnya nanti bisa dilanjutkan. Demikian yang bisa saya jawab Bu Al. Mungkin Pak Al mau menambahi, monggo silakan. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jaka. Jadi apabila di sekolah Bapak Ibu kepala sekolahnya PLT maupun belum memiliki akun kepala sekolah, maka secara otomatis akan auto approve ya Pak Jaka ya, auto approve. Tapi di situ Bapak Ibu harus diperhatikan betul rencana hasil kerja Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu ajukan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah mengajukan, kemudian karena itu auto approve, berarti Bapak Ibu akan melewati satu tahap, yaitu tahap diskusi. Ketika di tahap diskusi itu nanti akan ada rekomendasi dari Bapak Ibu kepala sekolah sebenarnya. Karena Bapak Ibu tadi melewati satu tahap itu, maka pastikan Bapak Ibu sudah betul-betul melakukan perencanaan pengelolaan kinerja dengan baik. Kemudian kalau sampai tanggal 31 Januari belum di-approve, sepertinya artinya apa? Artinya tahap perencanaan sudah ditutup, Ibu. Artinya sudah tidak bisa kembali lagi ke tahap perencanaan. Akan masuk di bulan Februari, yaitu pra-observasi kelas. Mungkin itu saja Pak Jaka, bisa saya.